tidak sesuai kenyataan. Padahal kita sendiri tahu bahwa memaksakan orang untuk seperti kita itu nggak mungkin. Jadi sebagai orang tua mungkin di sini kita harus kembali, jangan memaksakan anak untuk harus seperti kita, karena pribadi anak itu beda, unik, unggulnya nggak akan sama dengan kita gitu kan. Mereka anak-anak itu unik gitu. Mereka punya keistimewaannya sendiri, jadi nggak bisa membuat anak harus seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa di sini saya akan mengobrol dengan pelanggan Grab setia saya. Mudah-mudahan apa yang akan diobrolkan ada hiburannya, ada manfaatnya, apalagi ada ilmunya sahabat. Itu yang saya inginkan. Tapi karena di sini random, tak tahu yang akan diobrolkan apa, saya juga belum memahami karena saya tidak mengenal sebelumnya. Tapi sekarang udah kenal mungkin karena nge-Grab. Jadi kita langsung saja kenalan dengan yang di pinggir saya sahabatnya. Dan sebelumnya saya tak luputnya dan tak lupanya untuk mendoakan sahabat selalu dalam kesehatannya, dalam rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita ngobrol. Mohon maaf kalau obrolannya masih banyak kekurangannya. Itulah dari pribadi saya, dan kelebihannya mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin teh ya. Iya. Pokoknya saya juga mendoakan teteh selalu dalam kesehatan dan kebaikan, apalagi rezekinya dan lindungannya. Subhanallah. Langsung saja kita kenalan dengan teteh atau kakak. Aduh. Udah nenek-nenek. Siap. Kita ibu-ibu. Dengan teteh aja lah ya. Iya, boleh. Ngobrol-ngobrol kita kenalan dengan teteh siapa teh? Saya Neng, orang Sunda. Dengan teteh Neng. Neng. Subhanallah. Gampang sekali teh. Teh Neng. Aduh. Jadi menandakan keakrabannya. Subhanallah. Mudah-mudahan akrab akan dengan apa namanya? Dengan kehidupannya, dengan kesilaturahmiannya lah ya teh ya. Iya. Mudah-mudahan di samping ini kita ngobrol, insya Allah kedepannya silaturahmi terus berjalan ya teh ya. Iya. Oke. Memanjangkan tali silaturahmi. Oke. Panjang umur ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat. Sekarang mah teh karena di dalam mobilnya biar nggak ngantuk, kita ngajak ngobrol aja ya teh ya. Iya, Mau kemana aja obrolan, yang penting tujuannya mah menghibur diri sendiri daripada ngantuk ya teh. Iya. Apalagi ini perjalanan malam ya. Betul. Pulang antar anak juga ini. Oke, betul sekali teh. Ini mah pertama kali yang saya akan pertanyakan, dan emang dari posisinya mah mungkin dalam kehidupan sehari-hari teh ya. Iya. Dan tanggung jawab kehidupan teh seperti apa gitu teh. Saya mau minta bocoran-bocoran aja kalau berkenan untuk berbicara dengan Ugay Sugi di sini untuk berbagi teh dengan sahabat sekalian yang menonton video ini nantinya. Ini mah pengalaman teteh mungkin berjubel. Aduh, berjubel. Pengalaman apa saja yang kiranya yang patut disampaikan atau berkesan sampai saat ini tak terlupakan, terngiang-ngiang gitu teteh, terutama dalam kehidupan di zaman digital sekarang ya teh ya. Kira-kira apa teh yang mau pertama kali disampaikan teh? Apa ya? Yang pertama kali ya mungkin ucapan syukur ya. Kita harus selalu bersyukur dengan apapun keadaan kita gitu kan. Dalam kondisi apapun kita harus happy gitu. Itu yang kuncinya, happy, tenang gitu kan. Kalau kita beda yang mencari kesenangan dengan ketenangan. Senang belum tentu tenang. Kayak kita perjalanan ini ya, aduh ini perjalanannya malam ya mas. Kalau saya mungkin akan nggak tenang ya kalau misalkan dengan pak sopirnya ya nggak ngajak ngobrol, diem gitu kan. Mungkin takut juga gitu ya. Alhamdulillah mas selalu komunikatif
sesuatu saya yakinkan dan saya jadi motivasi juga buat anak saya. Ya kita minta ke Allah, kita ikhtiar dengan cara apa, kita minta ke Allah. Kalau sudah jadi jalannya pasti Allah akan mempermudah seperti itu ya. Pada akhirnya alhamdulillah mungkin yang selama ini orangnya saya nggak neko-neko mas. Saya hidup nggak dari hidup saya perih atau apa gitu ya, jadikan pengalaman ketika saya harus sekolah dulu. Ketika saya sekolah, jadi saya jadikan pengalaman ke anak bahwa ketika kita mau mencapai ilmu yang tinggi, ingin sekolah, lihat keadaan orang tua. Sama saya juga mas, saya bukan dari orang yang berada, saya sampai titik harus pingin kuliah, saya harus cari istilahnya uang sendiri gitu kan, bisa sampai kuliah. Udah itu dapat saya kuliah lanjut S1 juga, saya dapatnya beasiswa, enggak bukan tidak menginikan dari orang tua, itu berkat dari doa orang tua. Intinya orang tua yang paling pertama gitu kan, yang selalu mendoakan kita. Nah saya pelajaran itu udah dikembalikan, kebaikan orang tua saya tularkan lagi, saya terapkan lagi pada anak saya. Prinsip untuk saat ini ya. Jadi saya nggak mendidik anak untuk hidup ketika ada nikmati, ketika tidak ada syukuri gitu. Syukuri aja. Pada akhirnya alhamdulillah dengan keyakinan anak ingin mondok gitu kan, dengan biaya yang cukup besar, tapi ternyata Allah memberikan jalan yang begitu lurus gitu. Akhirnya dapat jalur yang beasiswa tadi yang prestasi dia nilai dari nilai gitu, yang sekarang alhamdulillah udah 4 tahun di pondok Baitul Quran Cirata gitu. Barusan juga sebetulnya ngantar anak mas, karena dia liburan kali ini tuh dia nggak mau liburannya itu hanya diem di rumah, tidak berkesan gitu, main keluyuran enggak. Barusan itu besok ada acara mau santunan ke anak yatim sama doakan. Subhanallah, luar biasa. Mereka juga itu anak-anak pondok yang barusan itu menyisihkan uang jajannya dari tiap bulan kan kita ngasih uang jajan ya ke anak gitu kan. Mereka itu menyisihkan, disimpan gitu selama berapa bulan, disatukan kemarin kalau nggak salah dapat berapa ya, 10 juta kalau nggak salah. Nanti sama orang tuanya ada yang nambah juga, dia mau santunan itu dari uang jajan. Nah mungkin itu ya, mudah-mudahan jadi pelajaran, motivasi jadi juga motivasi ya. Terus ketika kita memberi itu tidak harus dalam keadaan banyak uang. Ketika kita memberi ya nggak dalam keadaan lapang aja, justru ketika sempit itu luar biasa ketika kita memberi gitu ya. Mungkin itu mudah-mudahan anak-anak juga lebih termotivasi juga, terus anak-anak lebih ini sosialnya gitu kan, dia tidak hanya aplikasinya ketika membaca Al-Quran, dia penghafal Al-Quran nggak hanya menghafal aja gitu, tapi diamalkan amalnya itu. Luar biasa. Karena berkat didikan dari orang tuanya dulu, kalau sekarang mah neneknya lah ya, bisa seperti ini. Jadi keberkahan datang, dimunculkan keberkahannya, diaplikasikan ke anaknya untuk supaya bisa hafid Al-Quran ya Bu ya. Ya teh. Alhamdulillah. Jadi sekarang juga anaknya bermain juga dengan menggunakan rasionya atau memikirkan untuk berbagi atau untuk bersosial, bukan untuk main doang, tapi main sambil bersosialisasi, terutama untuk menjumbangsi anak yang kurang mampu, mungkin seperti itu ya. Luar biasa, karena aplikasinya lebih baik, kebarokahnya lebih baik, pokoknya mah sempurna banget sahabat. Kasih applause. Ini pertama kali obrolan langsung lantang sahabat, langsung mengena dengan kehidupannya, apalagi untuk yang mempunyai anak didik, terutama anak-anak sekolah di zaman sekarang ya teh. Lebih baik kalau seperti ini mah lebih baik pesantren, mungkin seperti itulah ya. Itu yang saya garis besarkan. Subhanallah. Setidaknya ketika anak di pondok kita lebih tenang gitu. Kita tidak
lepas 100% kan, mana ada sih orang tua yang harus melepas anak dari SD gitu. Lepas dari kita yang masih apa sih kalau bahasa Sunda mami indung gitu kan. Masih nguntit gitu. Tapi saya di situ berpikir lagi, daripada saya nanti menangis di hari tua, lebih baik saya menangis sekarang gitu kan, menangis kehilangan untuk sementara, bukan untuk selamanya, karena anak itu titipan ya. Kita nggak bisa memberikan apa-apa selain ngasih ilmu gitu kan, karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Kalau anak sekarang kita dimanja atau di apa, kehidupan kedepannya mau seperti apa, karena kita orang tua hanya diamanahi oleh Allah gitu kan. Berarti ya berinya bekalnya ilmu aja gitu, apalagi ilmu akhirat itu lebih penting gitu kan. Bukan berarti ilmu dunia yang tidak penting, tapi ketika kejarlah akhiratmu maka duniamu akan mengikutimu. Beda ketika kita mengejar dunia, belum tentu akhirat mengikuti kita gitu mas. Subhanallah, luar biasa, sangat menginspirasi, sangat mendidik, sangat pokoknya mas sangat luar biasa untuk dicerna, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya mungkin bagi sahabat sekalian yang menonton YouTube-nya channel Ugay Sugi. Sangat bermakna sekali, khususnya bagi orang yang mempunyai anak-anak di luar sana, untuk lebih baik kehidupannya di pesantren kan. Garis besarnya seperti itu ya sahabat ya. Ini mas saya mencangkamnya seperti itu dengan obrolan Teteh Neng ini, pokoknya mah dengan gamblangnya untuk anak itu titipan, tapi untuk lebih baik supaya bawa dunia akhiratnya lebih baik di pesantren kan. Seperti itulah ya globalnya, pokoknya mah luar biasa. Ini mah obrolannya seneng banget sebenarnya, pengen semua diungkapkan, tapi ini mah yang real-realnya saja Teteh Neng yang saya minta lah. Kira-kira untuk ini mah sedikit aja teh, untuk perasaan Teteh sebagai orang tua. Pasti mungkin dalam mendidik itu nggak cukup 1 hari 2 hari lah ya. Ada perjuangannya, ada suka dan dukanya. Nah saya mah pengen tahu lah sukanya apa dan dukanya apa untuk semacam mendidik anaknya, atau semuanya suka atau gimana teh? Ini mah dengan gaya Teteh aja ini mah. Iya tentunya suka dukanya ada, nggak mungkin lah suka semuanya gitu kan. Nah orang nggak normal lah kalau kita saya happy aja mendidik anak nggak ada kendala. Wah banyak kendalanya, banyak yang harus diperbaikinya. Itu salah satunya tadi kan, ketika kita mendidik anak, belajar dari anak sebetulnya. Ketika kita harus sabar ya, kitanya orang tua mendidik anak harus sabar, sementara kitanya sendiri nggak sabar gitu kan ya. Jadi tetap aja kalau buat pribadi saya, bahwa anak itu adalah sosok guru bagi saya. Kenapa dibilang guru? Ya karena kita belajar dari anak, memahami anak, apapun karakternya ya itu dari anak gitu. Ya dari banyak belajarnya dari situ gitu kan. Ya itu mungkin ya, kalau itu dibilang suka apa duka ya? Itu ya, apa ya? Suka lah proses untuk perjuangan seorang anak Pak. Ya dukanya apa ya dukanya? Ya mungkin itu ketika ada rasa ini dukanya ketika apa yang kita harapkan gitu tidak sesuai kenyataan, padahal kita sendiri tahu bahwa memaksakan orang untuk seperti kita itu nggak mungkin. Jadi sebagai orang tua mungkin di sini kita harus kembali, jangan memaksakan anak untuk harus seperti kita, karena pribadi anak itu beda, unik, unggulnya nggak akan sama dengan kita gitu kan. Mereka anak-anak itu unik gitu. Mereka punya keistimewaannya sendiri, jadi nggak bisa membuat anak harus seperti kita. Cuman sebagai orang tua ya itu aja, berikan pelajaran-pelajaran yang bermakna dalam kehidupan kita, pengalaman pribadi kita, ungkapkan ke anak sebagai motivasi dan pelajaran juga gitu. Subhanallah, luar biasa. Diterima enggaknya mungkin, kalau nggak diterima ya itu jadi duka. Oke, siap, baik, banyak terima kasih. Ini mah saya mah udah mengena, pokoknya mah obrolannya singkat, padat dan jelas, khususnya untuk mendidik anak, selalu untuk dalam benaknya
khususnya untuk yang muslim mungkin lah ya, untuk dipesantrenkan. Itu aja lah garis besarnya mata ya. Subhanallah, luar biasa. Mondok jangan takut memondokkan. Pokoknya mah jangan takut memondokkan anak untuk menggapai kehidupannya, dunia akhiratnya kecapai ya teh ya. Jangan takut nggak punya rezeki untuk menyekolahkan di pesantren. Subhanallah, dipermudah. Contohnya ini mempunyai beasiswa ya teh ya. Subhanallah, luar biasa. Ini mah teh untuk obrolan yang sangat senang sih sebenarnya, tapi karena waktu dan tujuannya sudah mau menyampai tujuan gitulah, saya mau minta closingnya aja teh untuk obrolan ini. Untuk closing statementnya apa kira-kira yang mau disampaikan untuk pribadi saya dan untuk sahabat sekalian yang menonton video ini nantinya. Sebagai akhir kata untuk ya, saya terima kasih ucapkan kepada Mas ya, saya mengambilnya Mas, ucapkan terima kasih atas waktunya untuk saya bisa ngobrol di sini, menemani perjalanan. Terima kasih juga ya udah mau sampaimu ke tujuan gitu dengan selamat, alhamdulillah. Intinya tadi bahwa hidup ini harus selalu disyukuri, nikmati, dan jangan takut akan sesuatu yang jangan takut yang sebelum terjadi. Di otak kita harus positif thinking aja. Ketika kita berpositif thinking, insya Allah itu yang akan terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja teh yang disampaikan. Terima kasih banyak. Pokoknya mah dengan Teteh Neng yang sudah gamblang untuk memberikan obrolannya, terutama untuk sebagai motivasi atau manfaat atau ilmu lah ya, untuk bagi pribadi saya khususnya dan umumnya mungkin untuk sahabat yang menonton video ini dan yang lainnya. Pokoknya mah jangan lupa, dari Bandungnya, dari Jakartanya, dari luar Jakartanya, pokoknya Indonesianya dan luar negerinya untuk menonton YouTube-nya channel Ugay Sugi. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada semuanya dan kepada Teh Neng terutama yang bisa berbagi ilmunya dengan Ugay Sugi di sini. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share, dan tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya untuk selalu berlangganan dengan video-video terbaru dan terhangat dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren teteh.